tadi dijelaskan oleh dokter yang narasumber bahwa kita tuh harus berinovasi. Nah, kebetulan di rumah sakit kami itu indikator pengukuran kinerja pegawai itu salah satunya adalah pegawai itu harus berinovasi setiap bulan. Kira-kira inovasi apa yang bisa kami lakukan? Apakah itu dalam pekerjaan sehari-hari atau inovasi berbasis AI yang bisa kami aplikasikan. Terima kasih Mbak Olivia. Ya, terima kasih Bu Nuril. Inovasinya ini untuk menghasilkan pendapatan atau untuk menurunkan cost ya arahnya ya. Inovasinya tujuannya untuk menaikkan pendapatan bisa, untuk menekan cost juga bisa. Jadi tidak ada indikator pasti untuk inovasi karena memang itu sebagai ukuran penilaian kinerja pegawai. Oh ya, kalau Untuk ya penilaian salah satu indikator penilaian. Jadi tidak semua kan, kalau penilaian itu ada indikator pekerjaan sama indikator tambahan. Kalau indikator tambahan itu termasuk salah satunya inovasi, kemudian mengikuti seminar atau pelatihan, kemudian absensi, daftar hadir, terlambat atau tidak, mengikuti upacara atau tidak, seperti itu. ya, kalau pertama kalau mau menghasilkan pendapatan mungkin nanti bisa menggunakan ini salah satu bisnis intelligence tools kita, nanti bisa kontak admin. Itu namanya generator pendapatan non BPJS yang ini layarnya sudah terlihat belum ya? Nah, ini nanti bisa punya ide inovasi. Ini basicnya adalah mengenerate pendapatan non BPJS kita sesuai dengan kondisi internal dan eksternal rumah sakit. Yang pertama itu. Yang kedua adalah pendekatan low budget high impact gitu kan. Jadi bukan yang miliaran, yang triliunan atau yang uangnya banyak, tapi ini sedikit mungkin uang keluar, tapi sebanyak mungkin pendapatan yang didapat. Nah, nanti ini harus diisi dulu nih sesuai dengan kuantitatif rumah sakit kita, kondisi eksternal dan internal rumah sakit kita. Contoh, pasar kuantitatif di rumah sakit kita lokasinya ini di central bisnis district atau di kota besar atau di desa atau di kawasan industri atau suburban padat atau di pusat regional. Contoh misalkan di kawasan industri. Nah, nanti tingkat persaingan rumah sakit kita gimana? Banyakkah rumah sakit di daerah kita? Karena apa? Nanti generator pendapatan BPJS ini akan menghasilkan layanan-layanan apa sih yang bisa mengenerate pendapatan kita yang non BPJS. Kalau misalkan BPJS-nya sudah suntuk ya, sudah stuck, sudah mentok, sudah aduh mau diapain juga klaimnya segitu-gitu aja karena di porsi mungkin ya nanti kalau sudah kita bisa fokuskan untuk mengenerate pendapatan non BPJS. Pendapatan rumah tangga pasien kita itu kurang 5 juta per bulan atau 5 sampai 10 atau misalkan biasa saja kurang dari 5. Nanti bisa ngambil dari BPS, Badan Statistik atau survei ya. Dari yang harus dipastikan adalah datanya diisi seobjektif mungkin. Kemudian kita punya fasilitas unggulan apa nih yang sekarang sudah ada ya. Ini kalau misalkan diisi tidak ada yang menonjol nanti nggak keluar soalnya nggak ada barang jualannya nih. Nah, nanti jadi diisi apa yang kita punya sekarang, fasilitas unggulan apa yang kita punya gitu. Nah, pasien kita dominannya mahasiswa gitu kan, atau artis. Di sini kan ada Raffi Ahmad, di situ ada Andre Taulani gitu, ada PVV nih sini. Nah, macam-macam nih di sini ada tinggal diisi sesuai dengan real data kita. Tantangan utamanya apa nih? Nah, contoh rumah sakit kita ini apa? Keuntungannya tipis gitu kan. Diklik gitu kan. Ketergantungan tinggi sama BPJS? Iya. Bornya rendah? Iya. Lokasinya kurang strategis, bukan strategis. Nah, nanti tinggal di sini masalah kita apa? Masalahnya banyak banget, diklik semua nanti. Masalahnya semua dok nih, diklik semua nanti. Kesulitan nanti tinggal diklik semua, nanti tinggal diklik hasilkan ide. Adi Widya sedang meracik ide-ide pendapatan non BPJS. Nah, contoh ini idenya. Tadi kan nanti akan banyak nih ide pendapatannya. Ini satu, misalkan ini buat laporan bulan ini gitu kan. Nanti ini bulan kedua, klinik kesehatan pria, vitalitas dan urologi gitu kan. Nah, ini contoh saja. Ini kan apa? Bisa mengenerate sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tadi apa yang sesuai dengan internal dan eksternalnya dari yang sudah kita isi ya. Macam-macam nih, ada banyak sekali nih. Nah, ini akan dijadinya implementasinya, perhitungannya sampai pricing strateginya di sini. Ini ada eksekutif summary-nya, estimasi pendapatannya,
investasi awalnya itu berapa. Ini kan contoh saja nih, tadi yang klipnya karena besar-besar ini kan, dan ini bisa berubah. Proyeksi titik impasnya berapa, BEP-nya kapan, ini BEP-nya, CAPEX-nya berapa, OPEX-nya berapa, estimasi pendapatannya tahunan berapa gitu. Ya kalau ngeluarin uang 1,1 tapi per tahunnya dapat 3,6 ya kenapa enggak gitu kan. 3 kali lipat 3 miliar gitu kan. Ketimbang taruh di trading apa kripto gitu kan, taruh sini bisa banyak sekali. Ini target pasar dan segmentasinya, ini KPI-nya, ini sumber daya butuhnya apa saja, timnya tuh butuh siapa saja, ini contoh gajinya ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah ngikutin di sini, misalkan ikutin dengan kebijakan gaji di rumah sakit. Teknologinya apa saja yang dibutuhkan, kemitraan partnershipnya apa saja yang dibutuhkan, Frio-nya apa saja, ini rincian investasinya, CAPEX-nya apa saja, OPEX-nya apa saja, sampai funneling marketingnya. Ya, karena kalau BPJS mungkin auto rame ya mungkin ya. Kalau non BPJS kita perlu marketing funnelnya dari awareness, nanti ada di sini awarenessnya, interest, jadi kan berubah di sini, consideration, conversion, sama loyalty-nya. Dan di masing-masing tahap ini ada ininya, taktiknya apa, KPI-nya apa, sampai manajemen resikonya, resiko strategisnya apa, mitigasinya apa, resiko operasionalnya apa, mitigasinya apa, dari mulai resiko strategis, resiko operasional, resiko finansial, itu ada semua. Dan mitigasinya yang penting ini, untuk resiko-resiko ini agar berkurang atau tidak terjadi, sampai kepada pricing strateginya. Jadi ada daftar harganya, paketannya sudah dibikinkan, pricing strateginya, sampai implementasinya. Jadi fase 1 ngapain, PIC-nya siapa, deliverable-nya apa, anggarannya berapa. Fase 2 PIC-nya siapa, deliverable berapa, anggaran berapa. Fase 3 peluncuran, launching, itu PIC-nya siapa, deliverable berapa. Jadi sudah detail gitu mungkin. Oke, terima kasih dokter. Oke.